menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Satu syarat lagi ini kita akan sudah komunikasi dengan pengacaranya Mawa. Kisah asmara Inara Rusli dengan Insanul Fahmi yang melanjutkan pernikahan sirinya sampai kini terus menjadi sorotan publik. Bahkan namanya kerap menjadi buah bibir, terutama sekali saat tampil di hadapan awak media saat membicarakan perseteruannya dengan Wardatina Mawa. Menanggapi sikap Inara yang dianggap moralis dan membela diri atas dugaan perselingkuhan yang dilakukannya dengan suami orang membuat pengacara kondang Hotman Paris geram. Hotman lantas menyinggung rekaman video syur berdurasi 2 jam yang disebut-sebut dilakukan Inara dengan Insan di kediamannya. Sontak saja sindian menohok Hotman mendapat reaksi dari Mawa yang ia unggah di media sosial pribadinya. Bang izin baca DM boleh? Tulis Mawa menanggapi unggahan Hotman Paris baru-baru ini. Orang selingkuh. Ada orang selingkuh, aduh gila, 2 jam loh. Aduh 2 jam katanya video itu. Yakin ini aja yang muda-muda gak sanggup 2 jam. Yang muda-muda ini gak sanggup 2 jam. Tapi jangan tanya, Hotman bisa 3 jam. Cuma pertanyaannya adalah, katanya itu kehendak yang apa sih? Kehendak tembok ini, kehendak yang di atap. Padahal apa? Kehendak yang di bawah. Kehendak yang di bawah. Oh ini dia. Coba. Kalau sampai 2 jam itu kehendak yang mana? Yang di bawah. Karena sedari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga gitu. Makanya kami sendiri juga kaget gitu, tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik dan mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti proses hukum yang sudah kadung bergulir. Pesannya adalah, ayolah sesekali ngopi sama Hotman. Siapa tahu banyak manfaat dengan jam terbang Hotman, bisa kasih saran-saran. Tapi saya belum tentu mau jadi kuasa hukumnya, kan sudah ada kuasa hukumnya. Tapi sebagai istri yang sebagai korban ya, saya termasuk yang simpatik sama dia gitu loh. Dia sudah tetap tegar, dia kok kekeh sampai sekarang, ya kan? Ya, dia kekeh sampai sekarang. Ya. Itu suatu kehebatan istri sah. Bagi si istri sah sekarang ini ada 3. 1 laporan polisi zina, 2 laporan polisi nikah kedua kali tanpa izin. Kalau ternyata masih terus, ya alternatif lain adalah meminta izin. Itu juga pidana dengan KUH pidana yang baru. Kalau memang dia tidak mau berdamai, ya haknya dia, ya kan? Justru kalau dia minta, kalau seorang istri kedua, kalau seorang pacar kedua minta pengesahan, berarti sudah mengakui sebelumnya mereka sudah nikah, walaupun nikahnya tidak sah. Berarti sudah cukup bagi si istri sah untuk melaporkan pasal tentang pernikahan tanpa izin. Ngerti nggak? Apa istilahnya itu misbah? Apa misbah? Misbat. Nah, misbat itu kan untuk mengesahkan yang sudah terjadi kan? Ya kan? Itu kan? Ya kalau begitu, itu malah bukti bagi si istri sah. Oh, terbukti nih, berarti kau sudah ngaku. Ya, berarti kau memang sudah nikah. Ya, dengan nikah di bawah kawin siri, berarti kau laporin lo. Gitu loh, dengan nikah tanpa izin. Bang, kalau pertama bisa menjadi ada lagi pasal yang baru sekarang, kumpul kebo. Ya, kumpul kebo cuma yang laporin hanya ibu atau anak, atau suami juga bisa, ya, istri juga bisa. Inara Rusli yang memutuskan melanjutkan pernikahan sirinya dengan Insan setelah keduanya berdamai membuat publik bertanya-tanya sikap mendua Inara.
Ya, mengingat sebelumnya Inara mengaku ditipu oleh Insan hingga melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Namun tak berselang lama tindakan ibu 3 anak itu berubah 180 derajat. Namun yang paling menjadi sorotan ialah sikap Inara yang sampai dengan saat ini belum meminta maaf pada Mawa. Dari sikap Inara itulah publik tidak hanya heran, tetapi juga geram. Dari polemik itulah berbagai tuduhan miring dialamatkan pada Inara. Ya, seorang perempuan yang mengambil suami orang justru merasa benar dan merasa tak bersalah dengan alasan tidak mengetahui jika lelaki yang menikahinya secara siri sudah beristri. Dari situlah tidak sedikit yang menuding sikap Inara sudah kelewat batas. Sebab dengan percaya dirinya Insan akan memilih tinggal bersamanya dan melanjutkan hubungan rumah tangganya ketimbang bersama istri sahnya, dalam hal ini, Mawa. Mbak Ina menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Kalau tidak siap sedari awal saya nggak mau. Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu nih, terutama di ranah hukum ini. Udah diobrolin dengan Insan atau bagaimana? Balik lagi ke jawaban saya sebelumnya, kalau kita mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah yang sedang bergulir ini, karena biar gimana pun di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas gitu. Saya ingin ada itikat baik dari beliau karena secara tidak langsung dia sudah merusak pernikahan kami. Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang udah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus. Karena itu buktinya udah sangat jelas dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya, dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Dia bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi ya, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan gitu. Karena memang sedari awal saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya, bahwa Insan tidak menunjukkan etikat buruk gitu, bahwa dia ingin memulai hubungan ini dengan kebohongan. Tapi di sini ada kesalahan aku juga, kelalaian aku tidak bertanya gitu di awal. Setelah dikabarkan akan meninggalkan Mawa demi Inara, Insan membuat pilihan yang cukup mengejutkan, yakni menerima syarat dari Mawa, yakni mengakui kesalahannya secara terbuka. Dan usai mengabulkan syarat yang diajukan Mawa tersebut, banyak yang berspekulasi jika Insan akan melepas Inara demi kembali pada istri sahnya secara negara, Mawa. Keputusan Insan menerima syarat yang diajukan Mawa memang mengejutkan. Tetapi dari situ pula berbagai pertanyaan bermunculan. Lantas benarkah Insan lebih memilih Mawa dan akan melepas Inara sebagai istri sirinya? Maksudnya pengennya apa Mawa apa Kita mendukung bagaimana dia bisa balik lagi ke istri sahnya yaitu Mawa. Bagaimana caranya nanti biarkan Insanul sendiri pakai caranya dia. Nanti bagaimana dia bisa
membuat hatinya Mawa bisa luluh kembali. Itu yang terpenting. Ada kemungkinan. Jadi ya, rekan-rekan, nggak usah dibahas soal itu ya. Yang pasti untuk semua pihak kita berharap bisa menjunjung perdamaian. Kita doakan aja yang terbaik. Kalau misalkan mediasi nggak terwujud, ya pesan buat tadi San, hukum San. ya kalau namanya mediasi tidak terwujud, proses hukum masih berlanjut, tentunya tetap harus dihadapi deh. Biar bagaimanapun memang dia secara negara masih tercatat sebagai istri sahnya. Saya sebagai orang muslim ya yang mengaku muslim, saya harus tunduk pada syariat Islam. Soal masalah perdamaian seperti itu memang sampai saat ini Mawa masih belum bisa untuk membuka pintu untuk pertemuan atau perdamaian atau apapun itu ya, karena memang rasa kecewa yang mendalam Mawa yang masih rasa di hatinya pasti ya. Jadi sampai saat ini memang masih membutuhkan waktu lah kalau memang ingin diadakan pertemuan itu. Ya pada prinsipnya memang Mawa masih sakit hati lah. Jadi memang saya juga belum bisa berbicara terkait kapan bisa ketemu atau bagaimana perdamaian, karena saya juga tidak bisa memaksa Mawa pastinya kan untuk bisa dilakukan hal itu, karena memang butuh waktu dan prosesnya. Syarat yang diajukan Mawa pada Insan ialah dengan membuat pernyataan maaf terbuka yang diliput media. Dan Insan menyanggupinya. Sontak saja permintaan maaf Insan ramai mendapat tanggapan beragam di media sosial. Ada yang mendukung langkah yang ditempuh Insan, ada pula yang meragukannya. Meski belum diketahui pasti apakah Mawa akan menerima kembali Insan dan sebaliknya, melepasnya dengan alasan menolak diduakan. Lantas apa kata pihak Insan setelah syarat yang diajukan Mawa sudah dipenuhinya? Saya Insanul Fahmi melalui pernyataan ini dengan segala kerendahan hati dan kesadaran penuh sebagai manusia yang tidak luput dari dosa. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada istri saya, Wardatina Mawa, beserta ibu dan ayah, juga keluarga besar tentunya yang sangat saya hormati. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kekhilafan dan kelalaian saya selama ini telah menorehkan luka yang cukup dalam. Saya sadar saya telah menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun, serta menimbulkan kegaduhan yang membebani istri dan keluarga besar. Dari lubuk hati terdalam, saya mengakui penyesalan saya. Saya menyesal telah gagal menjaga amanah dan kehormatan rumah tangga kami. Izinkan permohonan maaf ini menjadi langkah awal saya untuk mengakui kesalahan saya secara jantan, tanpa tapi dan tanpa pembelaan. Kedepan, fokus hidup saya yaitu satu, memperbaiki akhlak saya, bertanggung jawab sepenuhnya kepada keluarga, terlebih anak, dan menaati segala proses hukum yang berlaku dengan kooperatif. Sekali lagi, maafkan saya, maafkan Insan. Semoga Allah senantiasa melindungi Mawa, Afnan, beserta seluruh keluarga besar. Satu syarat lagi ini kita akan sudah komunikasi dengan pengacaranya Mawa yang akan kita sampaikan juga beberapa buktinya nanti kepada lawyernya Mawa. Jadi mungkin itu yang nanti bisa kita sampaikan, mungkin nanti bisa kita abadikan berupa video atau apa, bahwa memang sudah kita sampaikan semua nantinya. Tapi yang jelas berprogres, kita udah janjian, kemungkinan dalam waktu dekat kita akan ketemu dengan lawyernya Mawa ya, gitu. Ya kalau Insanul tadi juga sempat ngobrol, dia tetap berharap ya, namanya satu cinta yang pernah merajuk bareng selama 7 tahun,
punya pengalaman, punya memori, punya histori, punya ya kenangan-kenangan yang nggak mungkin juga dilupain begitu aja. Saya rasa ini bagian terpenting buat Insanul juga. Jadi nggak gampang juga dilupakan. Jadi menurut saya sih Insanul nggak terpikir tuh bahwa nanti akan ditolak. Masih positif ya, gitu. Emang ada plan B, tolak atau gimana, dia belum terpikir itu gitu. Yang ada di pikiran dia bagaimana caranya memperbaiki hubungannya antara Insanul dan Mawal bisa lebih baik dulu. Perkara itu nanti seperti apa, biarkan mereka sendiri yang akan memutuskan nanti ke depannya. Ataukah dia mau melanjutkan pernikahan ini dengan syarat-syarat tertentu, ataukah dia tidak mau melanjutkan pernikahan ini, atau dia putuskan pernikahan ini dengan tidak perlu bersyarat. Jadi artinya sudah putuslah situ gitu. Itu aja sih poinnya. Insan lah yang bisa mutusin nanti. Karena dia juga sampai detik ini belum bisa masuk ke Mawa, itu bagian penting. Bagian penting nih. Nah, untuk bisa masuk ke Mawa dulu itu adalah salah satu anugerah yang paling indah ya buat Insanul. Kalau udah bisa masuk lagi ngobrol dua arah yang baik, saya rasa itu anugerah juga ya, gitu loh. Karena nggak mungkin juga kan dia berdiam-diam, marah-marah, atau mungkin ya namanya memang masih kesal, masih kecewa. Tapi tetap ini urusan begini kan nggak bisa didiam, nggak mungkin, harus dibicarakan gitu kan. Kan udah ada itikat baiknya Insanul gitu loh. Udah itikat baik, Insanul mau bagaimana caranya dia datang, terus dia nanti minta maaf, dia nanti tunjukkan. Nah, tinggal nanti Mawa seperti apa. Nah, keputusan dari Mawa inilah yang menjadi poin penting buat Insanul. Apakah Insanul akan menerima ini semua atau tidak gitu kan. Insanul harus menerima misalnya punishment ataupun hukuman atau apapun ya, dia udah siap lah dengan apapun ya yang dijatuhkan oleh Mawa tentunya gitu. Tapi balik lagi, semua keputusan ada di Insanul. Saya nih bicaranya adalah kalau memang mau selesaikanlah dengan baik-baik, karena di situ ada anak. Toh jadinya jadi satu persaudaraan yang baik, karena udah banyak contoh kan. Tapi kalau memang tidak, ternyata memang Mawa menyambut baik dengan kesalahannya Insanul, dengan semua yang Insanul telah lakukan, tentunya dibangunlah suatu rumah tangga yang baik, sehingga nanti kedepannya juga akan lebih baik kan gitu. Jadi poin inilah yang diminta oleh Insanul ya, sehingga jangan ada hal-hal yang berpersepsi bahwa Insanul nih kenapa sih maksa untuk bisa ke Mawa gitu loh. Karena memang mereka ini berdua nih suami istri yang dikaruniai oleh satu orang anak yang lucu gitu loh. Jadi itulah yang membuat Insanul pengen tahu gitu dengan Mawa bagaimana Mawa, apakah Mawa bisa nggak balik lagi ke dia gitu, atau mungkin bisa nggak berkomunikasi yang lebih baik lagi agar duduklah bareng seperti apa. Seperti itu poinnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.